Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita dalam keadaan sehat bisa hadir kembali di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi salah satu amal kebaikan kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kultum kali ini saya ingin mengutip sebuah dialog yang pernah terjadi antara seorang ulama India yang bernama Syekh Inayatullahi Al-Masyriki dan seorang profesor dari Cambridge yang terjadi pada tahun 1900-an atau sekitar 120 tahun yang lalu. Dialog ini saya kutip dari sebuah kitab judulnya Qis'atu Bad'il Khalqi wa Qis'atu Adam, penciptaan alam semesta sebelum Adam, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, salah seorang ulama dari Libya. Kisah ini dibahas ketika beliau membahas tentang hujan. Jadi suatu hari ulama India ini keluar pada waktu hujan karena sebuah keperluan. Nah, ketika keluar itu dia tiba-tiba melihat Profesor James, Profesor James, dia terkenal seorang ahli dalam bidang astronom. Itu lagi pegang payung tapi nggak dipakai payung itu. Kemudian di salah satu tangannya itu, tangan kirinya pegang kitab Injil. Dia sedang mengarah ke gereja. Nah, ulama India ini mendekati dia. Setelah mendekat dia berkata, "Wahai Prof, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, kenapa hujan begini payung itu tidak dipakai, tidak dibentangkan, cuman tidak dipakai, cuman tidak dibentangkan, cuman dijepit di tangannya gitu. Yang kedua, kenapa sudah setua ini dan setinggi ini ilmu Anda, tapi mau berpikir mau ke gereja? Semestinya kan orang-orang begini ini sudah tidak perlu lagi mikirin seperti orang-orang lah, harus berpikir liberal seterusnya." Ketika mendapatkan pertanyaan itu, dia berkata, "Iya betul, saya lupa pakai payung ya." Biasanya orang kalau pikirannya banyak itu kadang-kadang hal-hal begitu lupa gitu kan. Yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua ini sepertinya berat. Bagaimana nanti kalau Anda datang setelah bahasa kita tuh habis asar lah, ketemu saya di rumah, kita minum-minum teh, kita bicara tentang ini. Setelah itu, setelah asar, sesuai dengan janji, ulama dari India, Syekh Inayatullah Al-Masyriki ini datang ke sana dan dia terlihat istrinya sudah siap. Dia mengatakan profesor itu lagi di ruangannya. Prof itu punya ruangan sendiri yang karena dia profesor astronomi, itu banyak benda-benda langit yang ada di ruangannya itu, sering menganalisa. Setelah masuk ke sana, dia berkata, mengulang tadi, coba pertanyaan kau itu diulang. Kenapa kok
profesor yang ahli begini mau punya tenaga untuk ke gereja. Nah, dia mulai menjelaskan tentang pergerakan benda langit sangat-sangat detil. Yang kata Profesor India ini, penjelasan begitu baru saya dapatkan dari dia. Ini sama-sama ulama kan, tapi dia menjelaskan dari sisi keilmuan ya. Sampai pada Prof itu kemudian menangis. Rambutnya sebagai seorang profesor itu tumbuh berkembang, kata dia naik ke atas gitu. Dan betul-betul dia mendalami ilmu tentang benda langit itu ya. Kata Prof dari Cambridge itu, wahai Inayatullah ya, kau tahu ketika saya merasa ketakutan membahas ini, itu yang menggerakkan saya ke gereja. Seperti badan saya ini tunduk kepada ilmu itu ya. Dan setiap kali saya takut, saya mencari arah di mana saya mengarahkan ilmu saya. Dan Anda lihat bahwa hujan saya ke sana ya. Terus kata Inayatullah ya, wahai Prof, apa yang Anda jelaskan tadi itu sebenarnya ada dalam kitab kami Al-Quran. Memang kitab kalian ngomong apa ya. Kemudian Syekh Inayatullah ini mulai membaca surat Fatir ayat 27 ya. Allah berfirman, alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an. Belumkah engkau melihat bagaimana Allah menurunkan hujan? Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari hujan itu Allah kemudian menumbuhkan semua tumbuh-tumbuhan dari semua banyak variannya. Ya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun ya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun wa gharabi busud. Dan dari gunung-gunung itu engkau lihat ada garis-garis merah, ada garis-garis putih, dan ada garis-garis hitam. Ini kita lihat kalau di gunung-gunung Eropa. Di Indonesia kayaknya tumbuhan semua kan. Ada dalam Al-Quran ya. Lanjutan ayat itu adalah wa minan nasi wad dawabi mukhtalifun alwanuhu kadzalik ya. Demikian juga penciptaan hewan, manusia itu mereka berbeda-beda. Setelah itu Allah menutup ayat itu dengan mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu untuk pemikiran tadabbur seperti itu adalah orang alim. Ya, orang alim. Kata ulama India, wahai Prof, ya, Anda mempelajari ilmu Anda itu 50 tahun lamanya. Anda menemukan teori itu tentang benda-benda langit, air dan seterusnya. Tapi itu dalam kitab kami hanya membahas dalam satu ayat. Ya kan? Setelah mendengarkan itu, Prof itu berkata, kalau itu betul bunyi kitab Anda, Al-Quran maksudnya, maka saya bersaksi bahwa kitab Anda itu adalah kitab yang benar. Dan saya menyaksikan bahwa Muhammad itu memang seorang ummi, tapi dia diajarkan oleh Allah yang Maha Alim ya. Nah itu dialog yang terjadi direkam dalam kitab-kitab para ulama kita, tapi jarang kita dengar. Nah saya ingin mengeluarkan beberapa pelajaran subuh ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, tentang motivasi Prof ini mau ke gereja adalah setelah perenungan panjang tentang hakikat hidup ya. Dan saya lihat juga begitu, kadang-kadang orang mau ke masjid, mau dekat dengan agama, setelah perenungan panjang tentang hakikat hidup, mau kemana kita ya kan? Atau orang sering bahasakan dengan kedangkalan spiritual itu, haus, mau kemana? Mereka cari jalannya sendiri
Tidak usah kita dakwah, datang sendiri. Di kampung saya itu kadang-kadang dulu mereka para nelayan, para petani. Hari-hari ini saya kalau pulang udah dekat ke masjid semua. Mereka tidak pernah baca berita. Karena itu tuh ada sesuatu kebutuhan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, makna ulama di dalam Al-Qur'an itu bukan sekedar ulama agama seperti yang dimaknai banyak orang. Ulama di situ adalah semua alim yang mau ulama biologi, mau bilang fisika, mau ulama itu masuk ke dalam kategori orang yang perlu takut. Kenapa? Karena konteks ayat itu berbicara tentang gunung, ya kan? Berbicara tentang hujan. Kemudian Allah berkata, sesungguhnya orang yang takut adalah para ulama. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira perlu kita ini untuk selalu menghubungkan diri dengan ilmu. Menghubungkan diri dengan ilmu, karena ilmu itulah yang membuat kita nanti jatuh atau menghadirkan renungan-renungan baru tentang kehidupan. Ya, makanya bab ilmu di dalam Al-Quran itu luar biasa, karena memang tujuannya dari ilmu itu kita bisa tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.